Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Audrey, NIM 7211419100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan dan lingkungannya. Yang pertama yaitu model sistem umum perusahaan. Terbagi menjadi 4, yaitu aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkaran umpan balik. Lalu yang kedua ada perusahaan di dalam lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan sendiri adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Lalu unsur-unsur lingkungan sendiri terdiri atas pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham, dan pemilik, pesaing, pemerintah, serta komunitas global. Selanjutnya yang ketiga ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan sendiri terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan, yang dibagi menjadi 2, yaitu aliran-aliran umum terjadi, seperti aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran sumber uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dan dari pemasok. Lalu yang kedua ada aliran-aliran yang jarang terjadi, terdiri atas aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Selanjutnya yaitu mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Oke, jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut rantai pasokan. Sistem untuk melaksanakan aktivitas yaitu sistem elektronik, manajemen rantai pasokan, dan juga sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan sendiri terdiri atas meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan penggantian dari pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, serta melacak aliran sumber daya dari pemasok. Lalu selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Sistem informasi dapat digunakan untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Pendukung utama keunggulan kompetitif sendiri yaitu seperti konsep-konsep yang dikembangkan oleh Michel Porter, seperti rantai nilai atau value chain, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Lalu yang kedua ada sistem nilai yang mencakup infrastruktur perusahaan. Selanjutnya ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Dibagi menjadi 3, yaitu keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Selanjutnya ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau dikenal dengan MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, maupun budaya. Jika didefinisikan secara luas, para penantang global yang ini meliputi perusahaan-perusahaan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan yang sama dengan dilaksanakan oleh perusahaan lainnya. Lalu MNC dapat mempergunakan pemrosesan informasi untuk mencapai koordinasi yang akan menawarkan beberapa keunggulan nyata. Selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Perusahaan yang mengembangkan sistem informasi global atau dikenal dengan nama GIS, akan melakukan sambil menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Beberapa tantangan ini bersifat politis, beberapa tercermin dalam bentuk rintangan budaya dan komunikasi, beberapa diakibatkan oleh teknologi dan juga mengambil bentuk dalam kurangnya dukungan dari para manajer anak perusahaannya. Lalu selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan sendiri adalah proses pengorganisasian informasi sebuah perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan juga digunakan oleh para pengambil keputusan. Selanjutnya ada sumber daya informasi perusahaan yang terdiri dari peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan juga informasi.
Selanjutnya, sistem pengetahuan manajemen yang berubah-ubah. Teknologi informasi berubah sangat pesat. Konsekuensi hal ini adalah bahwa data yang telah dikumpulkan oleh sistem terdahulu mungkin tidak sesuai dengan teknologi saat ini. Sehingga sistem warisan merupakan suatu hal yang penting karena memberikan data historis yang penting yang menjadi dasar dari proyeksi tren. Terkadang sistem warisan sendiri tidak dapat memberikan data dalam format digital. Jika data warisan tersedia dalam bentuk cetakan, maka data tersebut dapat dipindai dan disimpan sebagai gambar digital. Oke, selanjutnya ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer memainkan peran penting dalam perencanaan strategis suatu usaha, area bisnis, dan juga sumber daya informasi. Perencanaan strategis bagi sumber daya informasi atau dikenal dengan SPIR mengidentifikasikan tujuan akan dicapai sistem informasi di masa depan dan sumber daya informasi yang akan dibutuhkan. Kunci dari SPIR sendiri adalah mengembangkan rencana strategis bagi perusahaan dan juga bagi para sumber daya informasi pada waktu yang bersamaan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.